Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavian Ramadan dari kelas 953 absen 22 ingin menyampaikan dakwah tentang kehidupan adalah konsekuensi dari kematian. Kematian adalah keniscayaan. Tidak satu jiwa pun mampu menghindarinya. Semua orang tidak ingin menerimanya. Dalam hati berkata seperti Hairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Di dalam pengelakan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 86 yang berbunyi, wala tajidannahum ahrasan nasi si'ala hayawati wa minal ladina asyraku yuwaddu ahaduhum awlu yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bi muzakhzihi minal adabi yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Artinya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang lolos kepada kehidupan, bahkan dari orang musik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali pun tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Manusia selalu menginginkan kekekalan. Keinginan hidup kekal ini antara lain disebabkan umat manusia tidak sepanjang harapan dan cita-citanya. Semua orang mati membawa keinginannya, karena keinginan manusia tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah tercapai. Kalau ini terpenuhi, muncul yang lain yang lebih mendesak. Keinginan hidup kekal inilah yang digunakan iblis untuk menipu Adam dan pasangannya, yaitu Hawa, sehingga mereka berdua memakan buah kuldi. Ada ungkapan Arab yang menempel di benak saya, segala sesuatu yang pasti akan terjadi berarti dekat. Kematian adalah suatu kepastian, maka mati adalah dekat, bahkan lebih dekat dari kemungkinan kamu menjadi orang kaya ataupun orang miskin, dan sekalipun itu sarjana. Misalnya, dia pun membaca firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 60, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Dan di sini kematian adalah kehidupan yang akan berakhir di hari kiamat, dan semua orang pasti akan semua orang akan menyebut yang namanya kematian. Di saat hari kiamat, orang-orang beriman akan dimatikan semua, dan orang-orang yang tidak beriman akan tetap hidup di hari kiamat sampai hari kiamat itu selesai dunia. Dan ada 2 tahapan. Dan di sini saya akan menceritakan tentang kisah persahabatan Nabi Yakub dengan malaikat maut. Suatu hari, malaikat maut menemui sahabatnya tersebut. Nabi Yakub pun berkata, jika kamu benar-benar bersahabat denganku, maka katakanlah kebenaran kepadaku. Mendengar itu, malaikat maut bertanya, apa maksudmu, sahabatku? Nabi Yakub berkata, jika ajalku sudah dekat, maka jujurlah kepadaku. Beberapa tahun kemudian, malaikat maut pun datang. Nabi Yakub bertanya, apakah kamu datang hanya sekedar berkunjung atau kedatanganmu untuk menyabet nyawaku? Malaikat maut menjawab, kedatanganku kali ini untuk menyabet nyawamu. Nabi Yakub terkejut,
Kenapa tidak satupun utusanmu yang menyabut nyawaku? Malaikat maut pun menjawab, mana utusan yang kamu janjikan akan datang kepadaku? Maaf, kata Nabi Yakub, mana utusan yang kamu yang janjikan kepadaku? Malaikat maut pun menjawab, aku telah mengutusnya kepadamu. Nabi Yakub berkata, tidak ada satupun yang datang menemuiku. Malaikat maut pun menjawab, utusan itu telah datang kepadamu. Nabi Yakub bingung dan bertanya, bagaimana dan kapan? Malaikat maut pun menjawab, utusan itu ada pada dirimu sendiri, yaitu pertama, sekarang rambutmu telah berubah sesuai, padahal sebelumnya rambutmu hitam dan sekarang telah menjadi putih. Kedua, tubuhmu menjadi lemah, padahal sebelumnya masih kuat, kekar, dan sebagainya. Ketiga, tubuhmu telah menjadi bungkuk, yang sebelumnya menjadi tegak. Ya, itulah cerita dari Nabi Yakub dengan malaikat maut. Dapat kita simpulkan bahwa kematian akan datang di waktu-waktu yang tidak akan kita duga, dan kita harusnya menyiapkan apa yang untuk dibukakan di hari kiamat nanti, seperti berbuat kebaikan, saling waktu, mengaji, dan berbagai hal baik-baik di lainnya, dan menghindari perbuatan tercela. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.